Terus kalian kalau di akademik tuh pernah nggak ngerasa kayak struggle gitu, kayak berat banget? Itu pernah nggak tertekan gara-gara perkuliahan, gara-gara akademik nih? Astaga, PPT. Oh iya. Aduh. Astaga, laprak gizi. Tugas Kak. Iya Iya kan laprak kan? Ayo udah ngerjain laprak Aduh, belum? 5 belum aku Nyicil, kerjain Kak. semua. Oke. 5 makalah. Halo, kembali lagi di podcast Kukusan di Badan Legislatif Mahasiswa dengan aku Ervina Wulandari dan rekan saya. Aku Farafia dari Badan Legislatif Mahasiswa. Di sini kita udah bersama teman-teman kita nih. Kira-kira kita hari ini pengen membahas apa ya Kak Ervina? Oke, jadi karena kita sudah kedatangan narasumber yang ada vibes fresh dan hangat ini loh Kak, Iya, masih. dari mahasiswa baru. Jadi kita akan membawakan tema survival kit untuk mahasiswa baru. Survival kit maksudnya apa tuh Kak? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, mungkin maksud dari survival kit itu kita tuh mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih cara mahasiswa baru untuk beradaptasi, cara mereka bertahan di era mahasiswa baru ini, dan mungkin kita juga bisa bagikan tips dan triknya nih Kak ke mereka, karena kan kita sebagai mahasiswa semester 3. Iya, betul. Bisa-bisa. Oke, mungkin seperti itu. Oke, mungkin ini kita bisa langsung aja ya perkenalan. Mungkin dari yang ada di depan aku, siapa nih namanya? Halo teman-teman, halo juga kakak-kakak. Halo. Jadi perkenalkan, nama aku Askia Sabita Purnama. Aku biasa dipanggil Askia. Aku dari jurusan Gizi dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Aku berasal dari Yogyakarta, yaitu daerah Bantul di Kelurahan Imogiri. Oke. Salam kenal ya Askia. Ya, salam kenal juga Kak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan nih cowok sendiri, siapa namanya? Halo teman-teman, halo kakak. Halo. Kenalin nih, namaku Muhammad Satrio Bagus Laksono. Aku dari jurusan Kesehatan Lingkungan di Prodi STR Sanitasi Lingkungan. Aku berasal dari Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul. Oke, Bantul juga ya berarti. Iya. Oke. Dilanjut nih, siapa nih satunya? Halo teman-teman, halo kakak. Halo. Perkenalkan, nama aku Safa Sabrina Putri Ferista, biasanya dipanggil Safa. Aku dari jurusan keperawatan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, dan aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman di Kecamatan Tempel. Oke, berarti dari Yogyakarta semua ya nih mahasiswa baru Iya, Kak. kita. Kamsi ya berarti. Iya, kebetulan ya. Oke, kira-kira bagaimana nih perasaannya ada di sini? Mungkin dari Safa dulu. Gimana nih perasaannya sekarang? Perasaannya sekarang deg-degan. Pasti ya, Deg-degan. pasti Pasti. kan. Bahagia juga, seneng bisa ada di sini ini podcast bareng teman-teman dan juga kakak-kakak BLM. Oke, mungkin dari Satrio gimana nih perasaannya? Jujur, ya bener deg-degan. Tapi Wajar. ya tapi tetap pembawaannya tetap ngalir aja gitu, jadi nyantai, nggak terlalu Betul. tegang gitu. Kita santai aja kok di sini, Iya. santai-santai aja ngobrolnya. galak kok. Ini nggak lagi Nggak wawancara. gigit. Oke, lanjut nih Kak Askia. Aku juga sama kayak Satrio sama Safa. Pastinya juga deg-degan ya. Terus juga seneng karena kita kan bakal sharing ya Kak, sharing-sharing. Terus juga nanti ngobrol-ngobrol bareng. Jadi kayak seru deh kayaknya gitu. Oke. Mungkin aku pengen nanya nih, ini kan kalian masih baru ya, jadi mahasiswa, iya kan, Fresh banget mahasiswa nih. di Poltekkes ini. Kalian ada nggak sih ngerasa kayak suatu hal yang bikin apa nih beda banget, culture shock gitu mungkin? Mungkin bisa dijelaskan dari siapa ya, Satrio terlebih dahulu mungkin? Kalau culture shock di perkuliahan ya kak, Iya betul. Iya. kalau di perkuliahan sendiri kan ini ya kak, kita lebih inisiatifnya lebih tinggi ya kak. Kalau kayak Betul. misal belajar juga dituntut harus mandiri, harus sendiri gitu. Kalau dulu kan di SMA kan kita lebih ini lebih guru yang ngejar-ngejar tugas kita, tapi kalau sekarang kebalikannya ya kak, kita yang malah ngejar-ngejar dosen gitu kak. Betul, Jadi buat Iya tugas. sih. mungkin jadi mungkin kayak ya agak kaget sedikit lah kak gitu dari aku.
Safa sama Askia setuju atau ada pandangan lain mungkin? Setuju banget Iya, sih. setuju sih. Tapi kalau dari aku sendiri ada tambahan. Apa Kalau tuh? kuliah ini jamnya lebih fleksibel. Jadi kayak Iya. kita kalau SMA kan udah terpatok jadwal, jam segini masuk, gini pelajaran, sampai segini istirahat, terus habis itu nanti pulangnya udah ada patokan jam. Tapi kalau kuliah ini bener-bener yang jadi culture shock banget, dimana kita kayak ntar kita udah datang terus tiba-tiba di chat dosen kalau dosennya nggak bisa nih, terus kita iya, harus lebih pulang atau fleksibel. enggak, iya lebih fleksibel banget. Terus juga kadang awalnya bilang dosennya nggak bisa masuk, ntar tiba-tiba hamin berapa menit gitu bilang bisa masuk, gitu juga kayak wah. Berarti harus standby Iya, gitu ya benar. di hari kuliah. Iya. Berarti itu suatu hal yang kurang ya berarti? Iya, cukup shock ya Culture dengan shock-nya. dengan kehidupan kampus yang dengan aku yang baru ini. Betul. Oke, Safa yang baru. Kalau Askia gimana? Aku juga mirip-mirip ya Kak, sama kayak Satrio tadi, sama kayak Safa. Yang kalau misalkan siakat itu gak boleh lupa kan Kak. Oh iya, Kalau misalkan absennya. iya absennya. Kalau kelupaan harus ngurus ke kajur, benar. harus ngejar-ngejar dosen. Itu Yes. aduh. Terus juga kalau belajar itu kita tuh dituntut juga nggak bisa yang cuman belajar di ruang kelas. Jadi kalau Betul. sepulang dari kelas tuh harus belajar sendiri, karena kan yang biasanya dijelasin sama dosen tuh penjelasannya, tapi PPT-nya banyak banget gitu slide-nya. Jadi emang kadang nggak dijelasin semuanya karena terbatas waktu. Jadi kita harus beneran yang bisa memahami materi itu dengan baik dengan belajar sendiri, tambahan dari setelah kelasnya itu sih Kak menurut Betul. aku. Berarti kita harus inisiatif sendiri Iya. untuk belajar di selain luar perkuliahan juga ya. Betul. Oke, aku mau tanya nih. Kan kalian dari peralihan SMA ke kuliah ini pada asrama nggak nih? Asrama. Iya, asrama. Oh, kebetulan asrama semua ya. Iya. Iya. Oke, asrama satu semua ya berarti Iya. dari keperawatan gizi ke Seling. Iya. Nah, pernah ngerasa homesick gak? Kan pasti ada nih asrama yang 1 bulan nggak pulang itu kan kemarin itu, ya nggak? Iya, Ya, awal-awal. awal-awal Nah, sempet itu 1 bulan. ada ngerasa homesick gak nih mungkin dari Satria dulu deh. Kalau dari saya sih sedikit ya Kak, cuman kayak gimana ya? Kalau kadang suka kangen sama masakannya mama gitu. Masakannya yang bikin Iya, kangen ya. gitu. Terus apalagi ya? Ya suasananya beda ya Kak. Kalau di rumah kan mungkin tidur sendiri gitu. Kalau di asrama kan tidur Bareng sekamar teman. ya, sekamar berempat gitu. Lebih rame juga, lebih apa? Pembicaraannya juga lebih intens. Kalau sekamar gitu bisa diajak ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Tapi seru nggak punya temen tidur di kamar? Ada banyak. Iya, seru, tapi kita juga harus beradaptasi juga Kak Iya, di dalamnya betul. gitu. Jadi sering deep talk ya kayaknya ya. Iya, enggak juga sih Kak. Maksudnya ya cuman ngobrol-ngobrol santai gitu Kak. Bahas tugas kayak atau apa gitu, yang seru-seru gitu. Oke, mungkin dari Askia dulu. Gimana nih ya, pernah homesick? Kalau homesick di kuliah ini ya Kak. Iya. Kalau di kuliah ini mungkin karena aku dulunya SMP SMA juga asrama, jadi udah kebiasaan gitu loh Kak. Jadi ya kalau homesick enggak sih Kak, alhamdulillahnya ya. Berarti itu sering pulang ke rumah nggak waktu asrama SMP SMA itu? Kalau yang SMP itu 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali SMP. Terus kalau yang SMA itu bisa sebulan sekali. Kalau yang asrama kuliah ini kan lebih fleksibel ya Kak. Sepekan sekali kan boleh pulang. Jadi kadang ngerasa jadi lebih longgar kan Kak. Jadi ngerasa kayak homesick tuh Nggak lagi. Iya, udah nggak lagi. Itu ketentuannya emang 6 bulan nggak boleh. Iya, 6 bulan nggak boleh pulang. Kalau yang SMP dulu. 6 tahunan dong ya asrama. Iya, Nggak bosen gitu. Oh iya, udah seru 6 sih tahun. Kak, menurut aku malah nagih gitu asrama. Oh, malah suka Tantangan gitu ya? Iya. Oke, kalau Safa gimana? Kalau aku sendiri awal-awal homesick banget, parah. Oh iya? Iya, parah banget. Sampai sakit itu. Oh iya. Sampai sakit karena emang biasanya bener-bener anak mama ayah banget. Oh. Iya, kayak nggak bisa jauh. Cuman berat banget dan juga harus berbagi ruang sama teman-teman baru gitu. Terus tapi lama-kelamaan kayak ya mau nggak mau kan. Terus dengan mengatasi homesick itu aku jadi sering VC, terus habis itu jadi sering lebih akrab lagi sih sama teman-teman biar nggak keinget rumah gitu. Jadi sering ngobrol sama temen
Malah jadi pengalaman baru dong ya. Iya benar banget. Oke deh. Aku mau nanya nih, kalian kan udah berapa bulan sih di Voltekkes ini? 3 ya? Juli, 3 bulanan ya? 3 bulanan ya? Agustus, 3 bulan. September ya, kurang lebih 3 bulan jalan Pak. 3 bulan. Oke, itu tuh selama itu tuh udah ada pengalaman yang berkesan belum di kalian? Kayak mungkin bisa lah diceritain apa yang paling berkesan, mungkin di asrama atau di kampusnya. Siapa dulu nih Kak? Siapa ya? Coba yang cewek dulu kan aku tadi Oke, udah dari aku tadi. Satria terus ya dari tadi ya. Sekarang yang cewek. Askia coba. Sebenarnya kalau ditanya pengalaman yang paling berkesan tuh kayak semuanya tuh berkesan di aku, Kak. Oh my Jadi god. bingung ini milihnya yang mana. Jadi kayak ketemu teman-teman baru dari yang asrama kan awalnya nggak kenal ya, Kak. Terus juga di perkuliahan itu kan nggak semuanya kita sekamar, nggak semuanya kita satu asrama, kan ada yang asrama 1A, 1B. Nah, kadang tuh kita ketemu yang asrama lainnya, yang asrama 1B atau yang asrama 1A. Jadi kayak ya membuat kesan baru gitu. Jadi setiap orang ada kesannya sendiri-sendiri gitu. Aduh. Menurut aku, iya. Oke, mungkin dari Safa gimana nih kesannya? Pengalaman berkesan dari teman-temannya dulu ya Kak. Dari teman-temannya benar-benar dari lingkungan yang luas ya. Banyak karakter, banyak dari daerah yang berbeda-beda. Benar-benar dari kalau bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke ada betul, gitu iya, di betul. sini. Dari Jadi luar berbagai Jawa. karakter, terus kemudian bahasa-bahasa gitu yang bikin aku berkesan. Bahasanya unik banget gitu. Jadi itu buat kesan baru. Terus juga paling berkesan banget itu waktu kemarin pemilihan organisasi. Di situ awalnya nggak daftar jadi wakil, tapi jadi kandidat wakil itu berkesan banget. Askia juga. Iya, itu juga salah satu yang Berkesan bikin, banget ya. Iya, sangat-sangat berkesan. Gitu. Oke, mungkin dari Satrio gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih waktu ini ya, waktu PKKMB. Oh iya, PKKMB Iya, kemarin. Dari awal itu- banget ya berarti? Iya, itu dari awal udah shock gitu Kak. Soalnya Gimana? materi apa namanya? Tiap hari ada PKKMB-nya materinya ini ya? yang hari pertama, hari kedua itu menurutku lama banget ya Kak. Oke. Berkesan itu lama banget. Dan kita nggak boleh tidur, terus kita seluruh ngeresum, terus ya apa ya, baru pertama kali gitu Kak, kayak kemudian kan habis PKKMB kan ada yang bela negara juga kan, itu yang harus bangun pagi, terus Yang di lapangan iya bagi di Raden ya? lapangan jalan gitu kan. Heeh. Jadi kayak wah ini baru pertama kali nih, ya udahlah dinikmatin aja gitu Betul. proses. Jadi dinikmatin aja ya kalau dari Satrio. Iya dong. Oke, mungkin aku mau tanya nih, kalian ada kebiasaan baru nggak setelah kalian beradaptasi di asrama ini, di perkuliahan? Kira-kira ada kebiasaan baru dari kalian yang muncul saat beradaptasi itu? Mungkin dari Safa dulu. Oke. Kebiasaan baru mungkin lebih sering ngebuat to-do list sih. Tapi to-do listnya bukan di catatan doang, cuman alarm gitu. Oke. Jadi Langsung dibuat alarm. Iya, langsung dibuat alarm. Kayak mungkin karena baru awal-awal ini nggak terlalu padat, tapi padat. Gimana ya Kak? Jadi kayak antara kegiatan luar sama kuliah itu benar-benar ngebuat aku lebih rajin ngebuat to-do list, kayak jadwal-jadwal gitu. Kebiasaan baruku itu Biar sih. nggak keteteran Iya, ya. biar nggak keteteran. Yang lainnya juga sama nih buat to-do list atau gimana? Iya, aku juga sering bikin to-do list sama kayak tabel yang ini penting, yang ini lebih penting, yang ini lebih enggak, yang ini lebih urgent, yang ini lebih enggak, kayak gitu Kak. Tabel prioritas gitu Iya, ya tabel berarti. prioritas biar tahu mana yang lebih penting, sama bisa inilah bayangin biar semua deadline-nya tuh kecapai. Berarti narasumber kita nih rajin-rajin ya. Rajin-rajin. Iya dong. Terstruktur ya berarti. Karena kita asrama kan kita lebih mandiri juga kan, apa-apa juga sendiri, kemudian kayak masalah apa ya, kayak nyuci, terus belajar, terus bersihin ini bersihin itu kan, ya harus kerja sama teman-teman sekamar gitu Iya, Kak. berarti harus bisa mengontrol diri sendiri ya di Iya, sini ya. itu kebiasaan. Berarti Satria juga buat to-do list ya? Kalau aku lebih di ini, jadi WA saya sendiri gitu. Gitu. Oke. Kalian kan udah cukup lama ya tadi 4 bulan di Voltekkes. Pasti udah ketemu banyak orang ya, udah ketemu temen-temen. Iya. Nah, kalian
ngerasa sulit gak tuh beradaptasi dengan teman-teman baru di Poltekkes ini? Atau kayak enggak kok, gampang nyari temen di sini gitu? Karena ekstrovert mungkin ya, Iya, jadi gampang apa Waduh. gimana nih? Ya mungkin nggak terlalu susah ya, Iya. Iya. gampang-gampang aja. Kalau dibanding SMA dulu lebih gampang mana tuh kira-kira? Lebih kalau aku sendiri lebih sulit kuliah ini sih, Oh, itu sih. kenapa? Mungkin bisa Karena- cerita. Karena dari lingkungannya yang lebih luas ya Kak. Kalau SMA kan lingkupnya Lingkup itu daerah. aja, satu daerah. Tapi kalau ini tuh benar-benar yang jangkauannya lebih luas, karakternya Dari- juga lebih luas. Kadang kita udah mencoba ekstrovert mencoba kayak sokap gitu, tapi ada beberapa orang yang kayak ya gitu kan, kurang menanggapi, ya kurang menanggapi itu sih. Ya, Punya Mbak, pembawaannya masing-masing mungkin ya. Iya, benar-benar. tergolongnya. kalau Satrio gimana? Terkait Terkait temen nih, teman kesusahannya. ya. Kalau menurutku sih ini ya 50-50 ya. Soalnya emang benar yang dikatain tadi, kalau di SMA tuh lingkupnya lebih kecil daripada di kuliah, karena di kuliah kan dari Sabang sampai Merauke ya Kak. Terus kalau di kuliah juga kayak berbagai suku, ras, agama, budaya kan melebur jadi satu di situ ya Kak. Apalagi yang asrama gitu kan, kita chemistry-nya lebih kenceng karena kita juga banyak kegiatan di dalamnya gitu Kak. Iya sih. Askia apakah setuju nih sama Satrio, sama Safa? Aku juga setuju sih Kak. Menurut aku kalau dari yang SMA sama kuliah ini tuh mirip-mirip Kak. Karena kalau di SMA itu aku itu kan juga asrama. Jadi banyak orang yang memang dari Sabang sampai Merauke juga. Oh Iya, jadi ya mirip-mirip gitu. Cuman kalau menurut aku bedanya, kalau di SMA itu aku bisa ngenalin satu angkatan penuh. Tapi kalau di kuliah ini tuh kan karena emang banyak apa namanya, jurusannya banyak, terus juga kampusnya kan juga beda-beda. Beda-beda. Jadi paling yang dikenalin itu cuman yang kampus-kampus kita Yang- aja, iya, atau yang asrama-asrama aja gitu. Jadi terbatas gitu buat kenalnya Kak. Mungkin nanti sambil berjalannya waktu ya, Iya. itu akan kenal sama anak-anak kampus yang lain, sama teman-teman kampus yang lain, mungkin seperti itu. Nanti kita bakal banyak kegiatan kok di Ha-ha. kampus ini. Jadi kalian bakal Betul. ketemu anak jurusan lain, kenalan, mungkin ketemu first love. Iya. Udah bukan first love ya kalau di kuliah. Sudah ketemu nih. Tapi tetap enggak sih. Oke, belajar dulu ya. Iya. Iya ya, belajar dulu Fokus ya. Ci. belajar, Iya, oke. 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 Terus menurut kalian nih tipe pertemanan yang baik untuk masa-masa kuliah nih, itu bagaimana nih? Mungkin dari Satrio dulu nih. Kalau dari aku sih lebih ke teman yang bisa ngajak kita ke hal-hal yang positif ya Kak. Soalnya kan pergaulan di kuliah kan lebih bebas ya Kak, daripada di SMA, lingkupnya lebih luas. Ya kayak lebih apa ya? Lebih sering ngajak kita buat belajar hal-hal baru, terus lebih bisa saling terbuka gitulah kan dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi enggak terus kita salah pergaulan kan itu juga bahaya Kak. Apalagi yang dari luar-luar Jogja kan mungkin ini ya lebih ini di sini. Yang bisa gitu. membawa kita ke arah yang lebih baik juga Iya, ya. iya. Berarti itu sangat mempengaruhi ya. Ya sangat-sangat mempengaruhi untuk progres pembelajaran di perkuliahan, juga sangat mempengaruhi itu teman lingkungan baru seperti itu. Oke, mungkin juga dari diri sendiri itu juga harus punya apa ya, kayak pegangan gitu ya Kak. Boundary Ya, ya. prinsip. Punya boundaries betul Punya prinsip. dari dalam diri supaya nggak terbawa Nah, itu. negatif-negatifnya gitu. Mungkin apakah Safa sama Askia juga setuju nih? Setuju banget. Setuju, Kak. Apalagi punya temen yang saling support itu penting banget. Iya Kak, Oke. itu. Jadi nggak cuman teman yang nge-support kita, tapi kita juga yang nge-support teman. Biar Betul. iya, Feedback gitu. ya. Feedback. Oh, iya. Biar bukan kita doang yang maju, tapi kita sama-sama Maju maju. bareng. Iya, maju bareng. Betul. Ha-ha. Dari sama juga gitu ya. Betul, iya. Apalagi punya temen yang bisa saling percaya dan menjaga semuanya itu penting banget. Karena di perkuliahan ini kan kadang udah capek banget gitu. Terus selain cerita ke orang tua, kita juga butuh temen curhat kan Kak. Jadi betul. butuh banget temen yang bisa mengerti, suportif, dan juga dia sayang ke kita, sayang sebagai temen gitu. Oke, sayang sebagai teman. Iya, teman cewek-cewek, cowok-cowok gitu.
teman Kok sejenis kayak gitu. ragu gitu sih ngomongnya? Beneran. Oke, tadi kan kalian tuh sempat membahas kebiasaan baru membuat to-do list ya. Iya. Itu kan untuk kebiasaan. Tapi kalau misalkan untuk di pembelajaran, ada nggak sih kayak metode baru yang kalian baru temuin nih di masa perkuliahan ini dan kalian rasa cocok untuk diterapkan? Mungkin bisa lah sharing-sharing dikit. Oke. Dari Askia dulu Satria atau Kalau dari dari kamu siapa juga juga boleh. nih. Oke. Kalau dari aku pribadi ini dari ini Kak, channel YouTube, terus habis itu PPT dari dosen juga itu ngebantu banget karena kalau semisal di SMA kan kita belajar pakai buku kan, pakai buku full buku, full LKS gitu-gitu. Cuman kalau di kuliah ini guru ngasihnya secara garis besar doang dan kita disuruh untuk mencari sendiri itu. Kadang aku carinya di YouTube, kalau enggak di lewat PPT yang dikasih dosen atau enggak di pembaling yang di materi dikasih dosen itu. Oke, berarti baca-baca ulang Iya. PPT dari guru atau dosen, terus lihat YouTube juga. Iya, di YouTube itu paling ngena sih kalau Mempengaruhi. aku ya. Kalau dari Satrio gimana? Kalau aku sendiri sih lebih ke PPT ya Kak, karena kadang kan ada dosen yang ngasih PPT sampai ratusan slide gitu ya. Ya Allah, itu kan kayak itu yang mempelajari gimana, itu kan awalnya bingung Kak. Terus nanti kita resume dulu, kita ambil yang penting-penting aja gitu. Oke, Askia gimana nih? Aku juga mirip-mirip kayak Satrio sama Safa. Terus juga biasanya aku kalau misalkan lagi ada penjelasan dari dosen, kalau misalkan nggak sempet nyatat semua PPT-nya kan banyak banget tuh ya Kak. Aku kadang coret-coret di kertas apa yang dijelasin sama dosennya, terus nanti di akhir pelajaran atau saat kelasnya udah selesai, udah kita balik ke asrama itu aku bakal ngerangkum itu, nyocokin sama PPT-nya. Jadi ditulis ulang lagi gitu loh Kak, nulis ulang PPT tapi sama penjelasan dari dosennya. Kan kadang apa yang dijelasin dosen tuh nggak ada di PPT tapi keluar di ujian gitu kan Kak. Iya. Nah jadi kayak itu jadi notes penting banget. Terus kadang juga kalau misalkan nggak paham sama materinya, sama juga kayak Safa nonton video ya Safa. Terus juga kadang nyari-nyari jurnal yang relevan terus dibaca-baca gitu. Oke. Terus selama kalian udah join dari Orma maupun UKM di sini tuh skill apa nih yang udah kalian dapetin dari kegiatan di Orma maupun di UKM di Poltekkes? Mungkin dari Satrio apa nih? Kalau aku bisa ke public speaking sih Kak. Cuman belum terlalu jago gitu ya. Ini kayak, udah jago nih. Enggak, Iya, masuk kayak ya masih inilah dibandingkan kakak-kakak, dibandingkan kalian. Suka merendah. Ya, bukan gitu ya kan. Ya kan rendah dulu baru. Iya, boleh. Kita berproses Iya, belajar ya. berproses bareng-bareng gitu ya Kak, tanpa saling membedakan gitu. Betul. Oke, gimana nih sama-sama Askia? Apa nih? Setuju. Kalau aku sih ningkatin banget leadershipnya, Oke, komunikasinya, leadership. terus keberanian untuk bersuara itu di sini aku jadi belajar kayak jangan takut gitu loh. Kalau dulu tuh masih sering mikir aduh takut salah, takut ini, tapi di kuliah ini bener-bener kayak dituntut untuk berani bersuara. Itu yang membuat aku hal baru di organisasi dan UKM yang aku jalani ini. Berani kayak mengutarakan pendapatnya Iya, waktu benar. rapat gitu mungkin ya. Iya. Oke, dari Askia gimana nih? Kalau aku juga sama kayak Satrio, kayak Safa juga. Kadang awal-awalnya tuh kayak ragu-ragu Kak buat ngomong, buat menyuarakan sesuatu tuh kayak aduh nanti diterima nggak ya, aduh nanti dapat apa ya gitu Opini kan. orang lain. Iya, opininya. Tapi karena ngelihat kakak-kakaknya juga berani buat bersuara, terus kakak-kakaknya humble, itu jadi kayak oh kayaknya nggak apa-apa, coba aku mau nyoba buat bersuara. Aku kakak-kakaknya nggak nerekam kok, kakaknya nggak jahat gitu ya. Kita jahat sih, enggak Jadi ya dong. nyoba, karena kan kalau kita nggak mencoba kapan lagi kan Kak kita mau berkembang gitu. Kita di organisasi maupun di UKM kan juga saling belajar ya, entah tingkat berapa itu kita pasti akan belajar bareng-bareng, nggak cuman Iya. yang dari tingkat 1 belajar ke tingkat 2 atau gimana gitu, itu enggak, tapi kita sama-sama belajar. Ya, kita saling melengkapi kekurangan masing-masing Betul. gitu. Aduh. Oke. Ini deh, kalian kan semuanya ikut UKM ya. Nah, kalian tuh merasa nggak sih kalau misalkan minat bakat yang kalian miliki tuh memang harus diasah gitu di UKM ini? Atau mungkin kalian ada pandangan lain?
Bener banget sih Kak. Iya. yang Gimana ngerasa tuh? penting. Penting banget karena kayak selain itu justru buat pelarian ketika kita stres nggak sih? Iya nggak sih? Iya, Ketemu itu juga teman-teman bener gitu. Iya, kayak di UKM kan UKM tuh lebih ke minat bakat ya Kak. Iya, betul. Jadi kayak kita refreshingnya dengan minat kita sendiri-sendiri gitu di tengah stres perkuliahan yang mendadak mendidik ini. Jadi kayak pelariannya ke ini ke UKM. Maksudnya pelarian ini otak refreshingnya. Jadi Refreshing, ya. jadi malah seneng kalau di UKM bukan nambah berat gitu. Tuh. Tadi kan sama ya, sama-sama teater ya. Iya. Tuh kalian emang nggak terpressure kayak aduh aku harus acting nih gitu? Kalau Emang aku udah passionnya nih. udah kebiasaan dari dulu SD sih Kak. Oh dari Ya, SD jadi teater. dulu, bukan teater. Kalau Tapi? dulu SD itu aku pernah nyoba pantomim sama puisi. Terus di SMP SMA juga dikembangin di puisi dari puisi Jawa juga geguritan, puisi bahasa Indonesia. Terus beberapa kali tampil juga sama kayak maca cerita, dongeng gitu. Terus juga ngerasa dari dulu pengen teater, cuman kan belum dibolehin. Baru di kuliah ini dibolehin, jadi gas dulu gak sih gitu. Dan lagi semangatnya ini. Iya, selagi ada kesempatannya kenapa nggak diambil gitu kan. Betul. Karena kita nih sebenarnya disediakan banyak ruang untuk berkembang di Poltekkes ini, tergantung kita itu mau nggak ngambil kesempatan itu, ya Iya. kan? Jadi benar sih kata kalian, kayak kita nih nggak diarahin buat harus ini, harus ngembangin ini, tapi kita sendiri yang mencari, ya kan? Kita sendiri yang harus ngembangin diri kita sendiri. Iya. Kita kan juga dituntut buat menyesuaikan sama pembelajaran di perkuliahan juga kan. betul. Jadi harus bisa ya pandai-pandai memanage waktu juga kan. Betul. Gitu. Oke, Jadi jadi tuh tadi udah jawab belum ya kak? Oh iya, Yang belum, UKM? Po. Ha-ha. Oh, belum. gimana nih Yang terkait minat bakat untuk ini diasah kembali itu Oh. penting gak menurut kamu? penting sih, penting untuk lebih ke apa ya, ke masa depan ya kak. Lebih kan kita di perkuliahan kan juga dituntut untuk belajar. Kalau salah juga nggak apa-apa, namanya Nggak juga apa-apa. belajar bareng gitu kan, berkembang bareng, belajar bareng gitu. Kalau ada salah juga diperbaiki, Betul. secara visi lagi. Terus ya untuk persiapan inilah kak, masuk ke dunia kerja, terus persiapan asas soft skill juga kan untuk bekal untuk di dunia kerja. So Ha-ha. Bisa juga kalian ikut lomba-lomba dari UKM itu. Nah itu sertifikatnya Lumayan banget bisa ya. buat CV di ini ya kak, di kerja, buat lampiran di CV-nya. menu-menuin CV gitu, buat menu-menuin CV. Nanti HRD-nya baca, wah ini orang keren banget. Dari kuliah udah banyak ikut lomba, udah aktif. Siap-siap. Dan langsung ACC keterima Ya. gitu. Udah nggak usah wawancara, langsung terima. Nggak usah wawancara. Tapi kalian tuh kalau kerja nanti pengen sesuai jurusan kalian atau pengen sesuai minat bakat kalian nih? Kalau aku sih lebih sesuai jurusan. Nanti juga mempertimbangkan dari minat bakat itu. Jadi nggak jauh beda gitulah kak. Kita tetap ngembangin minat bakat itu yang kita dapat waktu kuliah. Kita masuk di dunia kerja juga kita hasilnya juga terkait itu gitu. Jadi nggak apa ya, ya tetap ngembangin minat bakat di dunia pekerjaan gitu. Jadi nanti di dunia kerja kamu mau yang berkesinambungan dengan jurusan kamu ya? Iya, iya. Karena niatnya masuk sini kan juga sesuai dengan jurusan ya Oh, kan. Masa iya, mau iya. masa Iya sih. melenceng dari kan enggak juga. Iya. Masa keseling tiba-tiba jadi arsitek? Ya. Tapi bisa nggak sih, Masa tiba-tiba jadi bidan kan enggak lucu. Oh, Bidan cowok. nggak boleh Enggak ada dong. enggak ada. Nah, kan dokter objin kan Emang nggak boleh adanya. ya? Enggak. Oh ya. Adanya objin. Dokter kan dokter. Kalau yang lain gimana? Kalau aku ya, Gizi Kalau- kan? Iya Gizi. Aku maunya yang sama juga kayak Satrio. Jadi emang masih berkesinambungan gitu kan kak. Aku sebenarnya punya banyak minat gitu. Jadi gak cuma teater tadi, aku juga suka masak, aku suka seni, sastra dan sebagainya, olahraga juga suka. Jadi kan kalau di Gizi berhubung aku suka masak, jadi aku pengen kalau misalkan aku pengennya coba kerja di rumah sakit gitu kan kak, atau bikin apa namanya kayak usaha gitu, usaha tapi yang masih
kayak ada gizi-gizinya gitu, yang tapi halus. masak-masak juga. Oke. Berbasis gizi Iya. juga ya. Mungkin buat kayak cookies sehat untuk diet gitu mungkin ya. Ide bagus Kak. Jadi ide usaha dong. Tapi udah pernah ini usaha buat masak-masak gitu? Ada. Pernah sih Kak. Oh, iya. Pernah, aku kan karena aku suka masak, Ha-ha. tapi aku juga suka jualan. Ah, Ya, jadi kayak kadang kalau misalkan aku nge-baking atau masak gitu aku jualin gitu. gitu. Kalau Nge-baking lagi apa senggang nih? aja. Baking. Yang nge-baking apa tuh? Biasanya sih cookies atau cheesecake, ya kue-kue gitu. Kadang bikin roti ulang tahun juga. Oh iya. Ya tapi buat konsumsi pribadi ya Kak. Bisa tuh lama-lama nanti jadi ada bakery Kayak Askia diet, gitu. bakery diet gitu ya Kak, cafe diet. Boleh. Jadi tetap kita tuh masak-masak tapi tetap harus berbasis gizi ya. Iya, biar oke. masih sesuai gitu. Jadi ilmunya itu nggak kebuang sia-sia. Oke. Atau jadi sosial apa namanya entrepreneurship Oh. gitu. Jadi Keren nggak banget. cuman buat sendiri tapi juga sosial itu masyarakat itu kena dampaknya juga. Bisa bermanfaat Iya, juga bisa untuk- bermanfaat buat masyarakat. Oke. Oke, mungkin dari Salva nih. Kalau sejauh ini berkesinambungan sih Kak, karena aku di keperawatan anestesi ya, jadi nanti dapat kerjanya juga di ruang OK, jadi mau apa lagi selain itu gitu. Tapi kayak rasanya tuh pengen banget jadi dosen. Yang nggak apa-apa Lanjutin, tuh. iya, tapi kayak Keren. masih mikir, kadang mikirnya tuh yaudah deh jadi penata udah enak, habis kok enak sih nggak perlu sekolah lagi gitu kan. Cuman di kadang kala waktu tuh lebih kayaknya jadi dosen deh, sekolah lagi jadi dosen gitu, lebih bermanfaat lagi. Oke. Yang suka berubah-berubah. Oke. Tapi untuk daerah kerjanya tuh mau yang di Jogja apa mau yang di luar Jogja nih kalian ngeplannya? Kalau dari aku sendiri sih ini mau ditempatin di Jogja mau ditempatin di luar itu kita tetap siap ya Kak, karena kita kan apa ya tenaga kesehatan ya Kak, jadi ya dituntut untuk siap di ya, mana. mau ditempatin di mana aja tetap Oke, siap siap. gitu. Iya Oke, dong, harus dong. mantap. Iya dong, Harus siap terus ya Iya. jadi tenaga kesehatan. siap. Mungkin aku mau nanya ini nih, kalian kan nggak mungkin ya setiap hari tuh moodnya baik, ya kan? Iya. Sekarang sih aku lihatnya mood kalian baik ya, tapi Ya, baik banget, aman banget, Aman banget, Bang. Seneng banget gak Iya, sih iya, di iya dong, sini iya ya dong. kan? kalau misalkan nanti nih kalian lagi bad mood atau sedih atau yang cewek kan kadang hormonnya naik turun ya. Iya. Itu cara kalian mengolah emosi kalian tuh kayak gimana? Mungkin bisa dari yang cewek dulu cewek ya. dulu ya. Iya. Dari Askia mungkin. Aku ya, kalau aku biasanya aku ngalihin ke hobi sih Kak. Jadi biar orang lain tuh nggak kena dampak dari aku bad mood gitu. Iya. Jadi kan jangan sampai ini kan aku sendiri ya yang bad mood, yang masalah-masalah aku sendiri jangan sampai orang lain juga kena gitu. Oke. Jadi, Profesional ya. Iya, harus profesional Kak. Jadi kalau misalkan lagi bad mood, lagi marah atau gimana gitu, aku nulis gitu biar mereda gitu, atau masak-masak itu juga lagi stres gitu masak, atau kayak ikutan lomba atau baca-baca buku gitu. Ya, hobi-hobinya gitu Kak. Stresnya ikut lomba ya. Oh, keren banget. Keren ya. Stresnya pelariannya ke produktif berarti ya. Iya, biar nggak ada waktu buat mikirin masalah yang distresin gitu loh Kak. Jadi Oh, iya, atau enggak ya masalah yang distresin tuh harus emang udah dikelarin dulu gitu. Betul. Terus biar besok-besoknya masalahnya apa namanya? Gak meledak gitu Iya, ya nggak diri kita meledak. sendiri. Terus bikin lebih produktif lagi biar ya biar lebih terlatih lah Kak buat nyelesain masalah-masalah gitu. Oke. Terus kalau dari Safa nih apa? Kalau aku tipe orang yang bilang sih Kak, kayak misal kalau aku baru bad mood atau baru kesel itu aku bilang ke partnerku atau temenku, aku baru bad mood, maaf ya kalau semisal aku aku tiba-tiba diem gitu, karena aku emang kalau bad mood lebih baik aku diem daripada ntar marah-marah nggak jelas ke temen satu-satunya atau enggak cuek-cuek gitu. Jadi lebih baik aku kayak ngomong gitu, aku baru bad mood nih, bentar ya gitu. Jadi omongin gitu ya. Iya, diomongin. Terus juga kadang nyanyi atau biar masalah yang dipikir tuh udah hilang lah.
walaupun nggak hilang ya. Berarti Moodnya. Safa nih tipe yang kalau pacaran tuh nggak mungkin berantem karena komunikasi ya. Pasti orangnya Sebenarnya diomongin gitu. komunikatif Iya ya. lagi. Heeh. Tuh. Apa-apa oversharing ya. Oh, nggak apa-apa kok kalau itu masih baik-baik aja. Kalau misalkan Surya gimana? Kalau dari Oh, aku Surya? sih kayak Satrio. Satrio. Maaf ya. Maaf ya. aku sih lebih ke ini ya kak, lebih ke refreshing gitu. Jadi mengesampingkan semua tugas dulu. oke. Aku kesampingan dulu apalah penugasan, apa makalah PPT. Nah, itulah kita aku kesampingkan dulu. Nyanset dulu nggak? Iya, nyantet ngopi dulu lah biar culture Oh, gitu. Iya. culture. Iya, biar culture dong. Iya. Biar culture ya. Ini bawa kopi nanti diminum. Oke. Iya dong. Ngopi dulu berarti Iya, ya. biar culture ya aman banget ya. Aman banget. San Mori gitu nggak? Iya, Enggak. enggak. Oh, enggak. Ngopi enggak San Mori. Oh iya. Siapa tahu. Ya, itu sih Kak, lebih ke refreshing sama me time. Nah, itu ya, yang paling me penting time. apalagi kita Iya kan sih. ya di asrama kan berbanyak orang gitu ya Kak. Pasti untuk beda sama di rumah gitu. Jadi menurutku me time tuh sangat-sangat penting. Betul. Menurut aku sendiri Iya, menurut gitu. ya menurutku juga penting banget me time Iya. tuh. Biar kita tuh enggak apa ya kehilangan diri Iya, kita sendiri gitu loh di tengah iya. kesibukan yang Nah, iya. beragam. Gitu. Mm-mm. Kita Setuju, tuh bisa setuju. kenal sama diri kita sendiri. Nah, iya. Bener banget Kak. Tuh. Oke. Terus kalian nih kalau di tadi tentang ini ya cara mengelola emosi nih. Terus kalian kalau di akademik tuh pernah nggak ngerasa kayak struggle gitu kayak berat banget? Itu pernah nggak tertekan gara-gara perkuliahan gara-gara akademik nih? Astaga PPT. Aduh. Astaga laprak gizi. Tugas Kak. Iya Iya kan laprak kan? Ayo udah ngerjain laprak Aduh, belum? 5 belum aku Nyicil, kerjain Kak. semua. Oke, Udah 5. 5 makalah PPT terus ada apa ya? Makalah PPT. Waduh. Apa lagi? Apa tuh? Makalah PPT terus laprak. Ah. Itu laprak kimia, fisika, ilsan. Terus PPAK, PRUU. Itu banyak banget apalagi kayak ini ya Kak. Kan kayak aku Ini kan curhat nggak sih di sini? iya Kak, aku kan dulu kan juga lulusan IPS ya Kak. Langsung Oh, masuk ke oh Saintek. iya. Gimana kayak, Oh, jadi aduh. kamu dulu Iya, IPS. dulu IPS. SMA-nya jurusan IPS gitu. Menantang diri banget. Iya. Iya ya? Iya dong. Emang gak kaget tuh IPS masuk ke kesehatan? Kaget lah. Kaget. Ada Saintek, ada apa? Kimia, ada fisika. Nggak ada ya, Itu waktu SMA ya? awal-awal, ya itu awal-awal kayak shock gitu loh Kak. Kayak waduh, ini apa ya ini ya. Kayak sebelumnya kan belum pernah dapat ini ya Kak, ilmunya di SMA ya Kak. Dulu cuman di kelas 10 itu biologi, tapi itu cuman berjalan 1 tahun gitu. Terus habis itu nggak dilanjut lagi. Terus kayak diganti sama apa? Mata pelajaran yang lain gitu. Jadi untuk fisika sama kimia ya tolong dikondisikan. Sangat susah itu. Soalnya kan di kelasku juga kan banyak yang nggak cuma lulusan IPA ya Kak. Rata-rata juga ada yang IPS juga. Jadi merasa kaget gitu Kak. SMK Kayak, gitu juga ada ya? iya ada SMK, SMA man itu juga ada. Terus kayak apa? Titrasi terus kayak ini CHO2 lah apalah gitu. Nah, itu Iya. Itu yang anak IPA aja masih dar-dar Iya, itu kayak kimia banget. sebelumnya belum pernah Kak. Serius Kak. Wow, Aduh. keren ya. Ya tetap ini juga ya beradaptasi, tetap harus belajar sendiri kalau kalau pemaparan materi dari dosen tok kita cuman mengandalkan itu kita menurut nggak cukup, nggak bisa ya, nggak cukup. nggak bisa kan, nggak bisa. Berarti keren banget loh Satria bisa beradaptasi dari IPS ke Saintek nih Nah. kesehatan lagi. Ya. Udah keren banget kamu berarti. Doakan semoga kuat. kuat sampai tamat. Harus ya, Nah, iya harus. dong. Amin. 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 Semoga nggak susah banget ya Allah. Ya Allah. Baru semester 1 loh. Iya. Semangat Udah ya. kayak gini. Ya Allah. Belum di tengah nih. Iya belum. Nggak apa-apa. Iya, nggak Nanti apa-apa. makin kalian berjalan naiknya semester tuh makin banyak pembelajaran yang bisa kalian ambil buat adaptasi ke semester berikutnya gitu. Makin dewasa, Iya. makin banyak pengalaman kayak gitu. Kalau nanti kalau apa udah semester 3, 4, 5 itu tugasnya makin longgar apa makin Aduh, ini Kak? dan mau tanya. Iya Kak, beneran mau soalnya tanya. kita kan semester 1 aja udah kayak gini gitu loh. Oke. Kita semester atas gimana? Oke, yakin nih mau dijawab nih. Iya dong. Ada kesantaian Iya. nggak di antara semester-semester Nah, itu? pesan-pesan buat kita ini maba-maba ini. Oke. Agak sulit ya. Kalau untuk aku sendiri kan gizi nih. Iya. Aku kan gizi, D3 lagi. Udah nih, banyak praktek-praktek laprak tuh banyak.
Dan of course ya, makin naiknya semester itu makin banyak tugasnya, makin susah, matkulnya itu of course. Tapi ya balik tadi seperti yang aku bilang, makin banyak pengalaman juga yang dapat kita ambil dari perjalanan kita di semester sebelum-sebelumnya, buat kita bekal survive di semester yang lebih tinggi ini gitu. Tapi untuk memanage waktunya itu tergantung juga sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan aku lagi capek banget nih, aduh organisasi, lagi capek banget di akademik, ya aku bisa mungkin menyempatkan dulu untuk kayak take my time dulu nih, untuk bernafas bentar, sekedar self reward gitu, biar kita tuh bisa push lagi gitu. Tetap harus menyempatkan diri juga, walaupun kita di weekend ini juga harus berkegiatan gitu, tapi sometimes itu juga malah bikin kita semangat gitu loh, berkegiatan di Lebih produktif jadinya. betul gitu. Sebenarnya ini bukan cuma gizi sih, karena kan kebetulan aku juga gizi ya, tapi kan teman-teman kita juga dari jurusan yang lain-lain juga kan, itu semakin sibuk, tapi ya kalian semangat aja deh. Kalian tuh pasti nih kalau misalkan lagi nongkrong keluar, pasti kalian bawa laptop. Nah, iya lagi Sambil tugas. Jadi agak multitasking juga ya, Iya. antara self reward sama nugas, tapi tetap bisa berjalan. Bismillah. Bismillah ya Dari Allah, teman-teman semoga. kita yang jurusan kampus 2-3 mat juga sama ya Kak sama ya, sibuknya. makin bertambahnya semester itu bertambah Tugas ya? sibuk, makin Bertambah bebannya. enggak juga, tapi berat punggung. gitu. Oke. Mungkin ada tambahan nih dari Safa atau dari Askia? Sama sih apa kayak wow banget. Materinya lebih padat dan juga banyak ini Kak, bahasa-bahasa ilmiah ya, bahasa-bahasa baru, Iya. apalagi di Oh kesehatan iya. ini kan bahasanya cukup asing dan bahasa ilmiahnya banyak pol. Itu yang ngebuat lumayan agak menjadi tantangan. Jadi banyak belajar bahasa-bahasa ilmiah ya. Oke. Apalagi kalau misalkan kalian nggak paham sama suatu materi, kadang kan kita nggak ada bukunya ya, Iya. jadi kita cari jurnal sendiri. Iya ya lagi, nggak sih? bener. Iya kak. Paling susah itu cari baca buku, terus kita lihat-lihat di internet gitu ya. Kayak jurnal ini belum tentu valid juga kan, jadi kayak aduh cross check dulu kita. iya baca beberapa jurnal. Mungkin bisa ditanyain juga ke dosen ya Kak ya, itu benar nggak sih Ibu Bapak gitu. Mungkin Askia apakah ada tambahan nih? Aku sama sih kak. Kayaknya udah dijawab nih. semua, dijawab semua Relate ini. juga ya sama Satria sama Safa ya. Iya. Oke. Oke, tapi kalian pernah nggak sih, ini kan geradak geruduk banget ya, Iya. kayak banyak banget nih laprak tugas dan lain sebagainya. Kalian pernah nggak sih kayak sempat menunda tugas gitu? Iya, Menunda-nunda. menunda tugas, Iya. telat deadline gitu. Kalau dari sendiri sih ya namanya manusia ya Kak, tidak luput dari kesalahan. Ya pasti adalah 1-2, tapi ya menurutku makin kesini kok tugas makin Banyak. menumpuk ya, makin banyak, semakin ditunda itu malah semakin banyak Kak justru. Gitu, numpuk nggak dikerjain, deadline mepet. Nah, itu sih menurutku. Oke, kalau dari Safa nih gimana? Mungkin karena baru awal ya Kak, itu masih semangatnya buat ngerjain tugas-tugas, jadi Sini yang numpuk. Enggak, Aduh, semangat Iya, beda. banget nih. Agak kurang relate ya. berarti kalau numpuk kayak gitu nyicil-nyicil lah. Iya. Tapi kalau Malam-malam. nunda-nunda sih alhamdulillah ya, semoga apa namanya Seterusnya. seterusnya nggak pernah nunda-nunda. Semoga istiqomah untuk tepat untuk bekerja. Kalau Askia gimana? Aku juga sama sih kak. Kayak Safa juga. Kadang tuh ketundanya bukan karena sengaja ditunda, tapi kadang tuh kayak tiba-tiba ada tugas lain yang deadline-nya lebih mepet, Lebih urgent Iya, ya. lebih urgent. Terus karena kita fokus ke tugas yang itu, terus tiba-tiba ada tugas yang lain, kita kan jadi switch kan kak. Iya, terus jadi kelupaan gitu. Jadi kayak aduh. Jadi kayak harus setiap hari. Biasanya aku malam-malam itu kayak ingat-ingat apa aja yang belum dilakuin, apa aja yang kelupaan, biar ya meminimalisir adanya keterlambatan ngumpul tugas itu tadi kak gitu. Jadi Ya, bisa gitu. mungkin bisa di list gitu ya, kayak tugas ini, deadline-nya ini Iya, gitu ya. iya, Oke. Apa sih yang motivasi kalian ini supaya enggak lagi nunda-nunda pekerjaan buat kayak main, nongkrong gitu? Tapi sesekali kalian pernah nggak sih kayak main, nongkrong gitu? Iya. Pernah nggak? Pernah. Oke. Kalau aku sih
karena aku nggak suka main ya Kak. Oh iya. Aku Oh ada nggak suka main? aku nggak Oh suka ternyata ada. Shock ya kita. Sweet ya. karena dari dulu sama orang tua jarang banget dibolehin main, mungkin dari kecil karena itu kebiasaan jadi malas main. Jadi bener kayak sampai kayak teman sekamarku aja, kamu kok nggak main sih? Satu kali pernah waktu ulang tahun temen aku mau main gitu, tumben banget kamu main gitu. Saking jarangnya. Iya, karena emang apa ya Kak, mager aja ya mungkin ya, karena emang udah kebiasaan dari dulu jarang main, jadinya kayak Apa karena introvert nih? wah introvert. Ambivert. Oh iya mungkin itu. Iya sih, kayak kurang tenaga untuk main. Udah habis untuk belajar apa Iya, gimana nih? Enggak juga. 50-50 lah. Tapi kalau disuruh milih antara main sama belajar atau ngerjain tugas atau nggak proker gitu, kamu pilih mana? Tidur. Oke, nggak ada Pilihan tapi kepatan. Tapi benar. Saya setuju. Iya. Oke. Lebih tugas sih Kak. Oh iya. tugas. Keren ya. Kayak Enggak juga sih, biasa aja sih. penyelesaian tanggung jawab gitu ya. Iya. Tapi nggak mainku tuh nggak yang terus aku di kamar belajar terus gitu juga enggak, cuman kayak lebih males main aja. Oke. Cara merefresh diri itu juga beda-beda ya ternyata ya. Main, tapi semakin sering main semakin boros, apalagi kita kan Itu juga kuliah. salah satu Ya alasan itu sih. kan. Jadi stres Iya. lagi nih. Aduh boros banget nih stres gua. Gitu. Awal Iya lagi, masuk Kak. sini terus ini aduh kayak kok semakin lama kok makin boros terus Oh gitu. ya mawas diri lah. Terus akhirnya nggak suka main. Masih sering. Mainnya loh. Ya kali nggak main. Orang culture gini. Culture gini masa nggak main sih? Volumenya dikecilin. Oke. Volumenya dikecilin. Tapi tetap ya nggak lupa sama tugas-tugasnya. Iya dong, kita main sambil ini nugas gitu. Enggak ya nyicil-nyicil lah, Main enggak sambil harus bawa laptop. ya enggak ya nyicil dikit, paling enggak ya dapat seperempat atau separuh gitu. Yang penting tetap Daripada ada nggak sama sekali iya, ya. harus produktif, mau main mau dimanapun tetap harus bawa laptop sama tas sama catatan sama pulpen ya. Banyak banget. Sama makan juga dong, makan sama Oke. minum sama kopi. Oke, kopi ya selalu. Always. Hmm. Apapun Iya dong. keadaannya harus tetap ada kopi ya. Iya. Kalau dari Askia gimana nih? Aku juga sebenarnya kalau main itu aku nggak akan main kalau nggak diajak gitu. Iya. Gitu ya. Karena juga males keluar rumah sih Kak. Jadi kayak lebih mending ke hobi. Jadi biasanya kayak misalkan melukis, masak atau kalau nulis tadi ya. iya atau kayak misalkan kalau keluar rumah paling ke alam gitu sukanya. Oh iya ke alam. Iya. Ya, aku suka lagi. Jadi kayak Suka banget lagi. lebih tenang gitu Kak bawaannya. Iya bener, tenang gitu bisa refresh gitu Iya. kan ya. Jadi kayak muhasabah diri. Oh, Oke. kembali ke alam. Dari alam kembali ke alam. Benar. Jadi itu tiap orang tuh kan beda-beda ya Kak ya cara merefresh dirinya supaya nggak jenuh. Iya, jadinya betul. Gitu, ya kan, gitu. Tapi kalau dari aku mungkin kalau mau main itu ya itu paling nggak tuh aku harus nyelesain satu tugasku dulu nih atau beberapa tugas yang emang mepet deadline-nya gitu. Jadi main itu bisa tenang gitu. Iya. Self rewardnya main gitu. Betul, Nah. self rewardnya main. Tapi kalau aku sendiri juga sama kayak Safa sih. Kalau misalkan, aduh aku capek banget, aku suntuk, mending tidur aja. Iya. Tapi kalau misalkan Daripada main. iya kan, mesti kayak tidur kan gak bakal kepikiran ya, gak bakal overthinking ya, namanya juga tidur. Pasti ya kepikirannya mimpi. Nanti bangun-bangun ya udah nugas, tapi kan udah refresh. Gitu. Tapi kamu kalau tidur gitu suka yang sampai berjam-jam gitu nggak? Maksudnya kalau kamu udah capek banget nih seminggu penuh berkegiatan terus tiba-tiba di weekend ada satu hari yang slow Full itu buat tidur. tidur itu full tidur atau gimana tuh? Enggak sih Kak, justru malah kalau capek banget gitu tuh nggak bisa tidur, kayak tidur tuh pasti kebangun-bangun entah Iya ya. karena Oh, iya. pegel-pegel banget atau apa gitu. Cuman mungkin lama tidurnya tuh bukan siang ya, cuman malam kadang-kadang bangun kesiangan gitu. Bukan waktu tidur siang misal dari jam 12 terus ntar bangun-bangun sore gitu, enggak sih. Cuman banyak tidurnya tuh waktu malam kadang kesiangan gitu. Kenapa ya beda gitu ya rasanya? Iya. Kualitas tidur masing-masing orang itu berbeda. Iya. Kak. Bangun-bangun langsung bingung. Hah, ini jam berapa?
Kalian tuh itu gak sih, kalian kan selain sibuk belajar, kalian kan juga ikut Ormawa sama UKM ya. Itu kalian udah mulai merasa kewalahan gak sih? Atau apakah itu mengganggu proses belajar kalian gitu selama di Ada sini? nyesel nggak ikut? Iya. Kalau aku sih enggak ya kak, Oh, mungkin enggak. mungkin belum merasa ini belum merasa sibuk ya di UKM di Iya. organisasi gitu sih. Jadi ya mungkin belum aja, mungkin besok. Jangan Jangan sampai sampai ya. menyesal Oh ya jangan sampai. Jangan Tapi sampai. pasti kan itu. Ya itu pasti. Cuman belum waktunya aja. Gitu. Iya, Waktu yang akan menjawab. betul. Kalau ini nih, Safa gimana? Karena masalah ya kak, jadi belum kemarin sempat UKM di teater itu latihan, tapi kan aku karena bukan di peran tapi di nyanyi, jadi belum ada kewalahan sih kak. belum ngeganggu banget gitu, dan semoga aja nggak ngeganggu ya, cuman Teater ada nyanyi juga. Nanti kayak drama musikal gitu. Drama musikal ya? Iya. iya, tapi kalau kayaknya kalau teater besok kayak beda deh kak, cuman nggak tahu ya. Agak ke-spill dikit ya ternyata kita. Oh iya, di skill nih. Ya, tapi itu bukan rahasia sih. Oke bukan oke 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 rahasia. oke. Kalau Askia gimana nih? Aku kalau menyesal enggak sih kak. Kalau sibuknya juga kayaknya karena masih awal-awal kan kak, jadi kayak masih proker-prokernya juga belum yang sebanyak itu. Terus karena kita masih magang dan belum dilantik, jadi belum yang beneran yang megang gitu. Jadi masih ngerasa bisa nih, masih bisa dipegang gitu. Masih dalam ya batas yang Normal. ya, normal lah. Belum yang sibuk-sibuk banget. Belum jadi gitu. beban ya? Iya. Masih santai. Berarti kalian belum ini ya, belum merasa kewalahan gitu ya? Belum, karena masih fun-fun aja gitu. iya, karena kita kan belum dilantik. Baru aja masuk. Iya kan? Iya sih. Iya. Tapi apakah ada strategi nih dari kalian gimana caranya biar bisa tetap balance nih antara organisasi, UKM, kuliah, main dengan kegiatan di rumah atau di lingkungan luar gitu? Pinter bagi waktu aja sih kak. Iya, Nempatin manage skala waktu. prioritas. Penting banget itu. Lagi kan tujuan utamanya kan buat belajar, jadi Ha-ha. kayak ya utamain dulu lah belajar, dan oh ya satu, jangan takut untuk bilang tidak. Iya. Lagi kalau main betul. kan. Jangan gak enakan Iya, jangan kayak, nggak enakan untuk boleh bilang deh. enggak dulu, Boleh bentar deh. ya, nanti ya gitu, tidak dulu gitu. Itu ngaruh banget sih untuk Itu kayak strategi menyeimbangkan antara ketiga itu. itu tadi yang juga sempat dibilang kan ya, harus set boundaries. Iya, Biar kita juga nggak kewalahan, kita juga harus tetap berpegang pada prinsip awal kita ya. Jangan yang awalnya nih pengen jadi mahasiswa berprestasi nih, tapi nanti lama-kelamaan malah main Niatnya jadi udah beda. iya, niatnya jadi udah beda. Ke-distract ya, Kak? Iya. Jadi kita harus ini ya, punya pendirian juga Ya, ya. punya Kita harus prinsip dari awal iya. sebelum masuk kuliah kan kita juga niatnya tuh kuliah mau nyari apa gitu. Oke, ACC. Iya dong. ACC, oke. Gitu. Terus? Jadi jangan apa ya? Jangan terpengaruh sama pergaulan-pergaulan yang sekiranya itu nggak baik gitu. Oke. Kalau bisa dihindarin gitu. Betul. Sama ini sih kak, Ya. harus netepin mindset kalau dibawa enjoy aja gitu. Nah, Jangan iya. dibawa beban. Dibawa gitu. ngalir gitu aja kan nanti Iya. juga. Semua tuh tetap tergantung masuk. dengan mindset. Ya, Iya. betul sekali. Ya pasti semua ada jalan keluarnya, ada Sesuai dengan solusinya. sunset pokoknya kalau ngopi. Sunset kan culture bro. Oh Nah. iya, culture. Iya dong. Oke, boleh sesuai kita iya. ngopi bareng gak sih? Kita Boleh, harus boleh. memahami bahasa-bahasa culture. Oh iya. Aman banget, aman. Iya, aman. Ngopi, kita ngopi Aman banget, Bang. ajarin bahasa culture ya. Waduh, siap Kak. Nanti ya di balik layar, bisa lah. Aduh. Iya. Boleh. Oke, mungkin aku mau tanya nih, pelajaran penting apa nih yang paling kalian dapetin? Mungkin satu pelajaran penting apa yang paling kalian dapetin di masa-masa adaptasi ini? Mungkin dari Satria dulu. Dari aku sendiri sih lebih ke ini ya, pintar-pintar mengelola waktu, mengelola stres pikiran, kemudian juga jaga kesehatan fisik gitu sih Kak, karena di sini kan kita juga di perkuliahan kan juga sibuk ya Kak, ada yang Ormawa, UKM, ada yang apa kayak Kegiatan nyelesain lain, tugas gitu ya kan, itu pintar-pintar memanage ini sih, waktu juga, terus jangan lupa kesehatan juga dipikirin gitu sih Kak.
Oke, dari Askia gimana nih? Hampir sama juga Kak sama Satrio. Yang penting gimana cara kita mengelola diri kita sendiri dari emosi, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Dan juga jangan takut buat mencoba hal-hal baru, jangan takut gagal. Betul. Karena kan Karena gagal itu tuh Iya. sebenarnya tuh Nggak ada sinyal kata gagal nggak sinyal sih? buat kita bertumbuh gak sih Nah, gagal iya. itu? dia kayak Keberhasilan yang tertunda itu. Betul. Iya, betul. kayak pupuk buat numbuhin tanaman. Nah, Tetap dibutuhkan walaupun kadang dipandang sebelah mata. Iya. Aduh, kata-kata hari ini. aduh, strict today. Strict today. Oke, kira-kira Safa gimana nih? Nambahin ya Kak, itu benar banget dari Satrio sama Askia, cuman aku mau nambahin aja, Iya. jangan takut untuk keluar dari zona nyaman gitu sih. Iya. Jadi biar kita juga bisa lebih berkembang juga, jadi nggak stuck aja di situ. Kita apa ya, pokoknya jangan takut keluar dari zona nyaman. Itu aja Betul. deh kalau dari aku. Semakin kita keluar dari zona nyaman, semakin banyak yang dapat kita Iya, ambil benar. ya. Iya. Oke. Kalian udah menerapkan itu belum? Tadi kayak keluar dari zona nyaman. Iya sih, pelan-pelan Ya, itu. sih. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, dengan join sama UKM tuh juga udah termasuk keluar dari zona nyaman. Kalian udah keren-keren banget. Gila, kerennya. Oke. Aduh, Mungkin karena kita ini udah keterbatasan waktu ya kayak udah Iya. cukup lumayan lama juga ya kita ngobrolnya. Iya, iya. Nggak Nanti kerasa kita juga. ngobrol-ngobrol lagi aja di belakang. Iya. boleh. Karena udah keterbatasan waktu nih, mungkin podcast kali ini ya Kak, kita cukupkan dulu. Tapi boleh nggak sih aku minta closing statement dari kalian? Kata-kata hari ini. Belum buat lagi. Iya dong. Spontan aja, spontan. Orang-orang Spontan. keren. Closing statement dari kalian, dari masing-masing kalian untuk mahasiswa baru, pesannya. Ya buat teman-teman kalian juga betul. sih. Mungkin dari siapa dulu nih? Siapa yang mau dulu? Dari depan dulu deh. Depan mana nih? Gimana? Oh iya, depan. Aduh, kameramen. Salah. Coba dari aku. Oke, Iya, boleh. boleh. Oke, jadi buat teman-teman jangan ragu buat mencoba hal baru. Jangan ragu buat ngeluarin potensi yang ada dalam diri kalian karena setiap manusia itu pasti punya potensi masing-masing. Jadi nggak cuma di akademik, banyak juga kan potensi-potensi yang dia itu keren banget tapi kadang tuh nggak kelihatan kalau nggak ditunjukin. Jadi jangan ragu buat keluar dari zona nyaman, buat ngeluarin potensi-potensi kalian itu. Jadi kalian itu berharga. Jadi selalulah mencoba hal-hal baru dan jangan takut kegagalan karena sesungguhnya setelah kesusahan itu pasti akan ada kemudahan. Oke, keren banget. Kesusahan akan ada kemudahan. Mungkin tuh bisa di note buat aku juga ya, karena Aku juga mungkin- sih Kak. ya kan perjalanan kita masih panjang. Iya. Jadi ya Kita masih banyak belajar nantinya ya karena setiap fase kehidupan itu kita juga belajar hal-hal baru. dari orang-orang baru Ketemu juga. orang-orang baru, juga lingkungan yang baru gitu. Betul. Belajar dari mana saja ya. Ya, belajar Iya. dari kesalahan tentunya. Betul itu juga. Oke, mungkin dari siapa lagi nih? Siapa mau dulu closing statement? Satrio Kalau kayaknya dari- mau deh. Oke, udah mau ini nih. Kalau dari aku sih simpel ya Kak. Oke, Tetap, gimana tuh? jaga pola makan, jaga pola tidur. Kemudian apa ya? Tetap sehat. Iya, tetap sehat, tetap beraktivitas fisik, tetap produktif, juga mobilitas tetap harus berjalan. Ya itu semua bekal buat ini perkuliahan biar nggak ke distract sama tugas-tugas juga. Mahasiswa kesehatan harus sehat gitu ya berarti ya. Oke. Pantas ya dia masuk kesehatan. Waduh. Sehat, harus sehat. Kak. Ya, ya sehat banget. Yang penting hidup. Hah? Ya. Yang penting hidup. Hidup itu penting. Oke. Heeh. Selain kesehatan fisik, jangan lupa juga buat jaga kesehatan mental juga ya. Jangan lupa beribadah tentunya ya. Sholat nomor 1, tugas nanti dulu. Iya, Bener, tapi benar. Bisa. Tapi Iya bener, dong. nggak salah. Iya. Oke. Iya dong. Oke. Dari Safa gimana nih? Kalau aku closing statement buat mahasiswa-mahasiswa baru ini, jangan takut untuk mencoba hal baru dan juga tetap jadi diri kalian masing-masing. Sendiri, Iya, jangan ke distract dan ikut-ikutan sama
teman-teman yang nggak baik mungkin Itu dia. Jadi tetap jadi diri sendiri apa adanya itu udah nice banget. Terus habis itu jangan lupa juga seimbangin antara organisasi, kemudian di kampus juga, terus dan juga kehidupan pribadi untuk kita menjaga kewarasan diri sendiri itu harus seimbang. betul. Karena itu penting banget buat perjalanan kita sampai cita-cita kita tercapai gitu. Oke. Selangkah menuju cita-cita kita ya. Yes, benar banget Kak. Oke, mungkin udah cukup dulu ya Kak ya Iya. ngobrol-ngobrol kita. Aku makasih banget ya buat Safa, buat Satrio, buat Askia udah mau hadir di podcast kali ini, berbagi pengalaman, berbagi cerita, sharing-sharing bersama kami. Terima kasih banyak. Mungkin Iya, kita sama-sama, bisa- Kak. Sama Oke, juga, semangat terus ya kalian. Iya. Ya, Oke. kakaknya juga semangat ya kak. Kita semua harus semangat 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 gak menghadapi ujian hidup. Semangat. Oke, mungkin cukup ya dari podcast kali ini. Kita akhiri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah, bye bye.